Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan kita, menyempatkan kita, yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat untuk berjuang, memberi kita nikmat untuk memahami, mengerti tentang jalan kehidupan yang sebenar-benarnya, jalan yang dibawa oleh para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia-manusia termulia, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang memahami betul tentang hakikatul hayat, tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya, untuk mengantarkan mereka menyelamatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu jalan, satu pemahaman yang akan menjadikan hamba ini naik derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Ta'ala, atau terhinakan sehina-hinanya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan khafidatur rafi'ah. Manusia ini ada yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya, serta ada yang dihinakan sehina-hinanya. Dengan apa mereka mulia, dan dengan apa mereka terhina? Mereka akan dimuliakan ketika mereka mengambil porsi dari keilmuannya para nabi, dari syariatnya para nabi, dari akhlak serta adab yang dibawa oleh para nabi. Mereka akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala, karena dengan pemahaman-pemahaman tersebut mereka akan dimampukan, mereka akan dibisakan untuk menjadi hamba yang beriman sekaligus beramal soleh. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan wabashiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, kasih kabar gembira orang-orang yang akan aku gembirakan hatinya, mereka-mereka yang rohnya akan aku muliakan dengan keadaan-keadaan yang nikmat. Kasih kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka, bagi bawasyiril ladina amanu wa amilus solihat. Siapa yang disuruh ngasih kabar gembira? Orang-orang ahli iman, sekaligus dengan keimanan ini menumbuhkan berbagai macam amal soleh. Pengetahuan mereka tentang akhirat membuat mereka lebih bersemangat di dalam sholat. Pengetahuan mereka tentang akhirat membentengi mereka dari segala macam maksiat. Mereka jadi lebih tahu gimana caranya berucap, gimana caranya bermuamalah, gimana caranya beribadah, gimana caranya melangkah, gimana caranya memandang, mendengar, dan lain sebagainya. Dibentengi dengan keimanan yang mereka ketahui lewat segala sesuatu yang Allah Ta'ala kabarkan lewat lisan nabi-nabinya. Yang Allah Ta'ala kabarkan kepada para manusia-manusia yang mengemban tugas yang terindah, yaitu membawa Alkitab, membawa Al-Quran, membawa firman-firman Allah Ta'ala untuk diberitakan kepada para manusia. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa dikasih kabar gembira atas apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang pasti Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah surga. Yang pasti Allah Ta'ala janjikan untuk mereka adalah tempat kembali terindah. Yang pasti Allah Ta'ala janjikan untuk menjadi tempat tinggal abadinya adalah satu tempat yang dipenuhi dengan jannatin. Jadi yang dipenuhi dengan taman-taman yang begitu indah, tajri min tahtihimul anhar, yang di bawahnya itu banyak
banyak sekali sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ya, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang ahli surga ini kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, setiap kali mereka mendapatkan rezeki apapun, sekecil apapun rezeki tersebut, sekecil apapun kenikmatan surga tersebut, mereka akan mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya Allah, yang kayak gini nih saya juga pernah ngicipi dulu di dunia. Yang kayak gini ini sama kayak waktu di dunia. Yang kayak gini ini ada juga ketika di dunia. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Tapi katanya Allah Ta'ala wa utubihi mutasyabiha. Memang sengaja aku berikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang setara, agar ketika kamu di dunia kamu bisa membayangkan akhirat, dan ketika kamu di akhirat kamu bisa membayangkan dunia. Ketika kamu di dunia kamu melihat segala macam kenikmatan ini, gak akan terpesona dengannya, gak akan terhinakan dengannya, gak akan membuat kamu itu berpikiran bahwasanya yang semacam ini harus patut bagi kita untuk gumun atasnya. Apa gumun itu? Heran, delok wong bangun omah api, bangun omah gede, gak heran Bu, omah kusuk bakale ning surga luwih gedhe teko iki. Amin apa mboten? Amin. Ngelihat orang punya kendaraan indah, aku sok kendaraanku ning gone akhirat kok luwih apik teko iki. Ketika ngelihat ada orang pakai baju bagus, bajuku nanti, perhiasanku nanti, make upku nanti, wajahku nanti akan jauh-jauh berkali lipat lebih indah dibandingkan sekarang yang dimiliki oleh para ahli dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dibikin sama Allah Ta'ala setara memang Bu. Bahkan kenikmatan yang semacam ini pun juga akan kita dapati nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diiming-imingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, basyiril masyaina fid dulami bin nuritam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang memilih untuk berjalan di jalannya Allah Ta'ala di masa-masa gelap, di waktu-waktu gelap. Allah Ta'ala akan menjanjikan jalan yang terang benderang nanti di akhirat. Wabasyir, siapa yang dimaksud di situ? Yang berangkat sholat subuh masih gelap. Sudah pasti masih gelap kalau berangkatnya ke masjid, gitu. Begitu juga ketika kita berangkat sholat maghrib ataupun sholat isya. Bahkan para ulama mengatakan ini bukan cuman tentang sholat berjamaah, tapi bahkan tentang segala perjalanan di waktu malam, yang di situ kita memperjuangkan akhirat kita. Itu semuanya akan dijanjikan cahaya yang terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melewati jembatan Sirat, tempat yang sangat gelap gulita, tempat yang sangat gelap gulita, bawahnya adalah api, tapi saking besarnya api tersebut, saking panasnya api tersebut, saking lamanya Allah Ta'ala menghidupkan panas api neraka tersebut, warnanya sudah bukan biru lagi, warnanya sudah bukan merah lagi, tapi warnanya hitam pekat, gelap, keluar suara-suara yang mengerikan di dalamnya. Tapi semua orang akan berjalan melewati jembatan Sirat tersebut. Ada yang kecemplung, ada yang tergelincir, ada yang bisa melewatinya. Tapi yang pasti orang-orang ahli iman ketika mereka melewati jembatan Sirat, mereka mengangkat tangan mereka minta sama Allah Ta'ala, Rabbana asmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, sempurna kasih kami pandangan yang bisa melewati jembatan Sirat ini dengan cahayamu ya Allah. Siapa orang-orang yang dapat cahaya ini tadi? Yang memperjuangkan agamanya di kala malam gelap terjadi. Jadi sing kaji sampai malam, yang baca Al-Quran di tengah malam, yang bertasbih di tengah malam, yang beristighfar di tengah malam, yang nangisi dosa-dosanya di tengah malam, itu semuanya Bu
akan berbuah cahaya terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang masuk ke liang lahat, dia sudah, kalau tempat lain gelap, di tempatnya dia dikasih penerangan sama Allah. Ketika dia dibangkitkan, sebanyak orang yang mengalami kegelapan, dia dapat cahaya dari Allah. Ketika mereka mengambil bukunya, ketika mereka ditimbang dan lain sebagainya, yang dijanjikan sama Allah Ta'ala semuanya adalah cahaya-cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa utubihi mutasyabihan. Sebanyak tempat kebaikan apa yang kita kunjungi, sebanyak itu pula Allah Ta'ala akan menjamu kita di dalam syurganya. Jadi istilahnya hal-hal yang semacam ini, keimanan ini gak bisa enggak, kecuali harus berbuah dengan amal soleh. Keimanan ini gak cukup kita cuma iman aja. Iman itu menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kuncinya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kenikmatan tambahannya, dan ini kita butuh banyak darinya, kita butuh bekal yang banyak darinya, itu berasalkan dari amal-amal soleh yang kita tumbuhkan dari rasa iman-iman tersebut. Maka kita harapannya kita dengan kita ngaji tafsir, harapannya kita dengan kita mengkaji tentang firman-firmannya Allah Ta'ala, kita jadi umat yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya sama Allah Ta'ala. Rafi'ah, diangkat naik, terus naik, sehingga semakin dan semakin memantaskan diri kita untuk mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam suratul Nazi'at. Suratul Nazi'at ila an qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya absen cukup lama, 3 mingguan, meh sesasi absen ngaji di Az-Zahra. Jadi mungkin perlu diingatkan sedikit tentang pembahasan yang lalu. Allah Ta'ala mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pasti akan datang. Fa idza ja'atit tammah, hari di mana Allah Ta'ala melebur segalanya, hari di mana Allah Ta'ala menghancurkan segalanya, hari di mana Allah Ta'ala menghapuskan segala memori, menghapuskan segala jejak, menghapuskan segala sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Maka di hari yang sama itu juga yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, roh-roh manusia, roh-roh para jin, roh-roh semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala diingatkan kembali tentang jejak kehidupan yang pernah mereka torehkan selama hidupnya. Jadi begitu dihancurkan segalanya oleh Allah Ta'ala, semuanya ditiadakan oleh Allah Ta'ala, buminya digulung, langitnya digulung, rumahnya dihancurkan, semua hal dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan manusia satu persatu, manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad yang baru lagi, dengan jasad yang bukan jasad ketika mereka di alam dunia. Maka ketika itu juga Allah Ta'ala mendatangkan segala macam memori, semua hal terkecil yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita diingatkan kembali oleh Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang pernah amal baik sekecil apapun ingat di hari itu, dan orang yang beramal seburuk apapun, sekecil apapun, diingatkan kembali oleh Allah Ta'ala di hari tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau kamu tahu persis
persis kamu akan diingatkan tentang memori kehidupanmu, maka nggak perlu ngurusi memori urusannya orang lain. Gak perlu kita campur andil dengan kehidupan orang lain. Gak perlu kita ngoreksi amal ibadahnya orang lain. Gak perlu kita ngoreksi tentang kehidupannya orang lain. Fokus saja sama kehidupanmu sendiri. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia tidak akan ditanyai oleh Allah Ta'ala, tidak perlu mempertanggungjawabkan amal selainnya, tapi yang perlu dia pertanggungjawabkan adalah masa'a, apa yang pernah dia usahakan. Kamu ngapain aja selama kehidupanmu? Kamu gimana aja tentang sepak terjangmu? Kamu sudah seberapa porsi kamu ngambil dari sujud kepada Allah Ta'ala? Seberapa banyak kamu ngambil porsi dari ilmunya Allah Ta'ala? Seberapa banyak kamu mengamalkan dari apa yang kamu ketahui? Itu aja yang jadi urusanmu. Gak perlu ngurusi hidupnya orang lain. Kalau misalkan orang lain ini datang kepada kita untuk membersamai kita berjalan bersama-sama menuju Allah Ta'ala, marhaba, ayo mari kita sama-sama gandengan tangan untuk menjadi orang-orang yang menyelamatkan dunia akhirat kita bersama-sama, yang menyelamatkan amal ibadah kita bersama-sama. Karena orang nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin minhum sya'nun yughni. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, teman lari dari teman yang lainnya. Oke. Tapi ada sekelompok orang yang justru malah saling mencari. Kenapa? Kok bisa? Siapa orang-orang yang dapat yang semacam itu? Mereka-mereka yang menjalin hubungan selama di dunia berlandaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah karena Allah, nyari mantu karena Allah, berjuang karena Allah, bermajlis karena Allah, ketemu berpisah karena Allah, nyari duit landasannya Allah, aturannya Allah, syariatnya Allah, ngomong, ngeliat, dengar, melangkah, nulis, melakukan apapun semuanya berlandaskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu hubungan yang akan dilanggengkan sampai akhirat nanti, yang akan saling tarik-menarik untuk menyelamatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, Bu, kalau dasarnya bukan Allah, kalau dasarnya bukan Rasulullah, kalau dasarnya bukan tentang penyelamatan kehidupan kita di akhirat nanti, kabeh podo tutuh-tutuhan. Satu sama lain akan saling menjatuhkan, satu sama lain akan menarik. Ya Allah, dia dulu, kalau bukan karena dia aku bakalan ikut majelis. Kalau bukan karena dia yang godain saya untuk melakukan ini dan itu, saya akan duduk di tempat-tempat kebaikan. Gara-gara dia, ya Allah. Yang satunya ngomong, salahmu gelem. Kamu tak ajak arisan, kamu gelem. Kamu tak ajak untuk ikut di dalam komunitas-komunitas, mobilkah, pakaiankah, rumahkah, merek inikah, merek itukah, kamu mau dengan ajaan yang aku lakukan, kamu kasih dia adab yang sama dengan adabku, ya Allah. Faktihim adaban di'fan. Jadi satu sama lain kasih double dosa, ya Allah, dia kasih double adab buat dia, ya Allah, kasih double karena dia yang ngajakin saya untuk melakukan ini dan itu. Katanya Allah Ta'ala, likullin di'fin. Gak usah khawatir, masing-masing akan diberi azab sesuai dengan porsinya. Kalian gak usah ngurusi, nanti aku yang balas satu sama lain. Nanti aku porsi azab itu dariku, sebagaimana porsi kenikmatan itu dari aku, porsi azab itu juga urusanku. Itu katanya Allah Ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu ini kita bangunnya bukan karena Allah Ta'ala, bukan di jalannya Allah Ta'ala, bukan manut
aturannya Allah Ta'ala, tutuh-tutuhan Bu di akhirat nanti, saling menyalahkan di akhirat nanti. Dia ya Allah yang begini, yang dulu di dunia katanya ngomong sahabat sejati, teman sejati, suka duka bersama-sama dan lain sebagainya, di akhirat saling tunjuk satu sama lain untuk menjatuhkan karena nggak mau masuk neraka sendirian. Na'udzubillahi min dzalik. Yang paling jelas yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hubungan anak sama orang tuanya. Orang tuanya sudah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, sudah menikmati kenikmatan surga. Bayangkan berapa step dari perjalanan akhirat ini yang terlewati berarti. Ketika dibangkitkan aman, ditimbang amal aman, ngambil bukunya aman, ngelewati jembatan Sirat aman, sampai masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi ketika anak-anaknya ini dihadapkan ke hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, abah saya soleh tapi gak ngajarin aku kesalehan. Bapak saya ngaji Al-Quran tapi saya gak pernah diajarin Al-Quran. Abah saya berakhlak baik tapi gak pernah nyuruh saya berakhlak baik. Bayangkan Bu, punya anak tapi gak diraketin dengan jalannya Allah Ta'ala, gak diraketin dengan aturannya Allah Ta'ala. Dipanggil orang tuanya Bu, dipanggil bapak ibunya, dipanggil, ini benar anakmu? Iya. Ini benar kamu gak didik dia dengan benar? Iya ya Allah. Maka silahkan bersamai dia untuk ada di dalam neraka. Alhamdulillahi min dzalik. Jadi bapak ibu wis mlebu surga, dibalik masuk ke dalam neraka karena apa? Karena salah di dalam konsep pendidikan anaknya. Tapi kalau anaknya yang memang menolak ketika di dunia, orang tuanya sudah nyekolahkan benar, sudah benerin, sudah nyontohin akhlak, sudah nuturin, segala usaha sudah dia lakukan, tapi anaknya tetap menjadi anak-anak yang semacam itu, maka dia bisa menjawab Allah, sudah loh ya Allah, ini loh biayanya dia sekolah, ini loh saya sudah didik dia, saya nyontohin dia untuk sholat, untuk ibadah dan lain sebagainya, tapi dia yang lari darimu ya Allah. Maka yang itu beda lagi urusannya. Anaknya di neraka, ibunya, orang tuanya ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Katanya Allah Ta'ala, dan ketika orang beramal nanti di hari akhirat itu, di hari kiamat, belum masuk ke dalam surga, di hari akhirat itu semua akan melihat secara gamblang tentang kehidupan masa lalunya seumur hidupnya. Apa yang pernah, setiap hal detail di dalam kehidupannya yang pernah dia lakukan, yang dohir, yang batin, yang dilihat orang, yang gak dilihat orang, yang difahami orang, yang gak difahami orang, semua memori itu dikembalikan kepada hamba masing-masing. Semua itu akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada satu orang pun kecuali ketakutan dengan hari tersebut atas semua hal yang pernah dia lakukan. Nyapo pernah ngapain? Bahkan yang hanya terbesit di dalam hati pun diperlihatkan sama Allah Ta'ala, diingatkan sama Allah Ta'ala di hari tersebut. Nas'alullah as-salam. Wa yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman. Jadi dua perkara yang pasti dialami semua manusia, yang pasti dialami oleh semua jin, yang bahkan yang semua akan dilalui oleh semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, minal jins wal ins wal bar wal bahar, hewan laut, hewan darat, semuanya akan diingatkan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Makanya Nabi Muhammad menceritakan, bahkan makanya dinamakan jazaul akbar, yaumal jaza, hari pembalasan. Kenapa? Karena bahkan bukan cuma manusia dan juga jin aja yang dibalas sama Allah Ta'ala, hewan-hewan pun bakalan saling membalas. Nabi Muhammad menceritakan nanti ada hewan, ada kambing yang selama hidupnya ini dia cacat, gak punya tanduk, pernah diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Nanti yang hidupnya di dunia gak punya tanduk ini ditumpukan tanduk sama Allah Ta'ala. Yang dulunya punya tanduk dihilangkan tanduknya sama Allah Ta'ala, disuruh nyeruduk yang pernah dia seruduk.
Tapi setelah selesai urusannya, berubah menjadi debu. Berubah menjadi debu yang diucapkan oleh para orang-orang kafir. Yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saja aku sekarang jadi debu aja. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang bahkan kafir ini bukan cuma kafir hakiki, kafir yang benar-benar gak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi orang-orang yang pernah kufur dengan kenikmatannya, punya dikasih kenikmatan ilmu, merasa memiliki dengan ilmu tersebut, dikasih nikmat harta, merasa memiliki dengan harta tersebut, memiliki kekuasaan, merasa kalau kekuasaannya itu punyanya dia sehingga dia melakukan kezaliman kepada orang lain, mereka akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja dulu aku nggak mikir gitu. Seandainya saja aku dulu nggak melakukan itu. Seandainya saja aku dulu nggak begini dan begitu. Ya laitani kuntu turaba. Jadi saking besarnya penyesalan mereka sampai terucap dari lisannya, ya Allah seandainya saja aku dulu jadi kambing aja. Seandainya aja aku dulu jadi kucing aja. Seandainya aja aku dulu jadi semut aja, jadi kutu aja, habis selesai urusannya ya Allah. Gak akan aku menghadapi step-step yang akan lebih mengerikan di depan mata. Jadi yang pertama waburrizatil jahimu limai ya. Jadi yauma yatadakkarul insanu ma sa'a waburrizatil jahimu limai ya. Jadi tentang pengingatan kembali tentang apa yang pernah dia lakukan dihadirkan di saat itu, dan juga neraka jahim di depan mata juga akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk. Jadi bukan cuma jin sama manusia aja, tapi semua hewan, tumbuhan, semuanya dihadirkan oleh Allah Ta'ala guna melihat kilo. Sing mau omong nih gak enek tenang. Ini loh yang kamu katakan gak ada sekarang. Sekarang kalian melihat dengan mata kepala kalian masing-masing bahwasanya waburrizatil jahimu limai ya. Semua orang yang bisa melihat akan diperlihatkan neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bedanya kalau hewan, tumbuhan ataupun orang-orang yang para ahli taat, yang hidupnya itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, mereka cuman ngelewatin aja. Mereka cuman ngelihat kalau hewan sama tumbuhan ini nanti dijadikan debu sama Allah Ta'ala. Kalau para ahli taat, mereka cuma ngelewatin aja. Ngelewatin jembatan Sirat dengan segala keadaannya, dengan segala amal perbuatannya, dengan apa yang pernah mereka usahakan selama di dunia. Sedangkan orang-orang kafir ataupun orang mukmin yang masih ada urusan dosanya dia belum ditaubati, atau dosanya dia belum dia sesali, atau dosanya dia belum diselesaikan satu sama lain dengan makhluknya Allah Ta'ala, bakalan tergelincir masuk ke dalam neraka jahim tersebut. Makanya mikir baik itu harus. Menyesali perbuatan buruk itu juga sesuatu yang harus. Karena semuanya akan membuat kita terhalang dari segala macam keselamatan di alam akhiratnya Allah Ta'ala. Bahkan ketika di dunia pun diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Amal baik itu bakalan berbuah baik, amal buruk itu juga akan berbuah buruk. Termasuk keburukan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala diperlihatkan di dunia sebelum di akhiratnya Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dosa uququl walidain. Kalau masih punya urusan antara kita dengan orang tua kita, kalau kita belum jadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, itu urusannya panjang, Bu. Di dunia sudah diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Orang yang durhaka sama orang tuanya pasti sengsara dunia sebelum akhirat. Di dunia dikasih lihat sengsaranya sama Allah Ta'ala, di akhirat berkali-kali lipat ditambahi sengsaranya dia. Makanya jadi anak yang berbakti itu harus. Jadi anak yang berbakti itu sebuah keharusan. Enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Bahkan kamu sama orang tuamu ngomong aja enggak boleh. Ngomong aja enggak boleh. Menghela nafas di depan mereka aja enggak boleh. Kenapa? Karena urusannya panjang.
Duniamu sudah bahaya, sebelum akhiratmu itu bahaya. Jadi dosa uququl walidain itu dosa yang nggak bisa enggak, kita harus lepas dari dosa tersebut. Kalau orang tuanya sudah nggak ada gimana? Kadung pernah ngomong elek, kadung pernah menyakiti, kadung nggak ngopeni dengan benar, nggak bermuamalah dengan benar dengan orang tua kita, gimana? Kadung sudah nggak ada orang tua kita. Ayo diziarahi makamnya, didoakan, disedekahkan atas mereka. Kita sesali apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Disesali, harus disesali, karena penyesalan itu awalu alamati taubah. Alamat pertamanya orang taubat itu ya nyesal. Asal muasal dari taubat itu datangnya dari penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan, berarti nggak ada pertaubatan. Harus nyesal dulu. Ya Allah, aku mbiyen ibuku tak ngonokne, bapakku tak ngonokne, gak tak openi tenanan, pernah aku ngomong begini. Disesali dulu. Baru setelah itu kita jalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Yang masih punya orang tua, jadikan orang tua kita lek ibu yo ratu, lek bapak yo rojo. Apa yang bisa kita usahakan untuk nyenangin mereka? Apa yang bisa kita usahakan untuk membuat mereka ini tersenyum? Ayo kita usahakan sekarang. Lek bapak ibu jenengan seneng lek dikei duit, jenengan kasih uang, Bu. Ada orang nggak suka duit? Kayaknya kok nggak ada ya. Dikasih. Dijatah. Abah saya itu ngajarin kita anak-anaknya, nyontohkan kepada kita. Abi itu belonjo emak itu uminya abah saya itu mulai dari nominal yang terkecil tapi bisa rutin. Mulai dari nominal yang terkecil tapi yang sekiranya itu bisa rutin. Sehari dimulai dari 5.000, ya sudah sehari 5.000. Zaman tahun 80-an itu 5.000 setiap hari. Kita anak-anaknya yang disuruh naruh di samping meja tempat tidurnya 5.000. Tokonya tambah rame naik 10.000, naik 15.000, naik 20.000 sampai akhir hayat nenek saya itu beliau sudah umur 70-80 tahun itu per hari 50.000 setiap hari 50.000 dijatah. Kenapa? Karena orang tua ini, orang tua itu, kalau megang duit biasanya anteng, Bu. Masih enggak tinggi nyapo-nyapo. Masih mek dihitungi. Nanti kita cucunya sini, jajal hitungno duit ini. Hitung. Seneng tapi. Nanti kalau ada cucu-cucunya datang iso nyangoni, iso anu. Ngoten niku. Jadi kalau istilahnya kita bisa nyenengin mereka dengan duit, senengin mereka dengan duit. Kalau mereka senengnya diajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Kalau sukanya mereka ini makan-makan, ajak makan-makan. Mumpung seenek, Bu. Kalau masih ada orang tua kita, senangkan mereka secara nyata, secara dohir. Tapi kalau sudah nggak ada, yang rajin ziarah, yang rajin nyekar, yang rajin marani, yang rajin dongakne, yang rajin sedekah atas nama mereka. Biar apa? Biar catatan kita di sisi Allah Ta'ala itu jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua. Jangan sampai jadi anak-anak yang nggak berbakti sama orang tua. Urusannya panjang, urusannya berat. Kalau sudah nyangkut masalah uququl walidain, durhaka sama orang tua. Lalu yang kedua, dosa yang juga akan diperlihatkan sama Allah Ta'ala di dunia sebelum akhirat, dosa zina. Dosa zina, ngarep-ngarep zina, atau bahkan tidak menyesali atas dosa zina, itu juga urusannya panjang. Dosa zina itu berat sekali. Dosa zina itu beratnya luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan az-zina kadain. Zina itu kayak utang. Zina itu kayak utang. Kamu pernah menzinahin orang, salah satu anakmu juga akan kena balak yang sama. Kalau misalkan ada seorang laki-laki berzina, salah satu dari anak-anaknya juga akan dizinain orang. Kalau anak-anaknya enggak, cucunya nanti. Kalau cucunya enggak, cicitnya nanti. Jadi dosa zina itu, kita ketika menanam perzinahan,
itu yang kena bukan cuman kita, tapi orang-orang setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan kena dosa yang sama. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kayak utang. Jadi zina itu seperti utang. Bahkan ada guru saya menceritakan, Maryam waktu itu cerita. Beliau bilang ada satu kejadian di daerah Arab sana, seorang laki-laki, bukan berzina loh Bu, bukan berzina, niat zina, pengen zina, nggak kesampean dan dia tidak pernah menyesali dosa tersebut. Jadi ketika dia punya hasrat, ada orang laki-laki sekitar umur 20-an tahun. Hasratnya orang laki paling besar kan di masa itu. Usia 17, 18, 20 sampai 30 tahun itu kan lagi menggebu-gebunya keinginan untuk melakukan hal yang semacam itu. Dia waktu usia masih sekitar 20-an, dia pengen berzina, kelihatan ada seorang perempuan cantik, pakai nutup aurat tapi nggak terlalu sempurna sehingga kecantikannya itu masih kelihatan. Si perempuan ini dilalah nanya, aina tariq ilal hammam. Katanya si perempuan ini, saya mau ke kamar mandi umum, tolong kasih tahu saya di mana tempatnya kamar mandi umum. Kata si laki-laki ini, ini kesempatan ini, saya lagi pengen ada perempuan cantik datengin saya, tak arahkan aja ke tempat yang sekiranya kita bisa berduaan. Diajak ke toilet umum tapi nyarinya yang jauh, yang sekiranya nggak ada orang bisa dengar. Begitu nyampe ke tempat tersebut, si perempuan ini masuk ke toiletnya, laki-lakinya ikut masuk, dikunci pintunya. Setelah dikunci, katanya si perempuan ini, alhamdulillahnya si perempuan ini pintar. Ngelihat gelagatnya orang jahat semacam itu, dia nyari jalan gimana caranya keluar. Maka si perempuan ini bilang, Pak, saya ini bukannya nggak mau ngeladeni kamu, saya bukannya nggak mau melayani nafsumu ini, saya bukannya nggak mau, tapi sekarang ini saya lagi lapar, tolong carikan saya makan. Tolong carikan saya makan. Kata si bapak ini, tiba-tiba dia gelem. Ternyata si perempuan ini juga mau. Ya sudah, kalau gitu tak carikan makan dulu. Keluar dia dari kamar mandi itu tadi, dari toilet itu tadi, keluar nyari makan. Dikiranya nanti balik bisa melakukan hal yang enggak baik itu tadi. Si perempuannya begitu buka lawangnya, lari lah, gitu, kabur aja dia. Itu kejadian ketika laki-laki ini umur 20-an tahun. Ketika dia sakaratul maut, di usia sekitar 70-80 tahun. Jadi sudah punya, setelah itu dia nikah, punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Di usia 70-80 tahun, ketika sakaratul maut, ditalkin sama anak-anaknya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawabannya dia apa? Dullani ala tariq, aina tariq ilal hammam. Yang diucapkan ucapannya si perempuan ini ketika nyari toilet. Mana jalan toilet, mana toilet umumnya, mana? Ditalkin lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dullani ila tariq. Jadi yang keluar itu terus, jedinge endi toilet endi, jedinge endi toilet endi, jedinge endi toilet, terus seperti itu sampai mati, sampai meninggal dunia. Jadi sekedar untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikunci sama Allah Ta'ala, gak dimampukan untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena dia pernah berkeinginan untuk zina dan tidak pernah menyesali dosa tersebut, gak minta ampun sama Allah Ta'ala, dibawa mati urusannya tuh. Jadi masalah uququl walidain sama zina ini nggak bisa main-main di dalamnya. Di dunia sudah diperlihatkan dulu sama Allah Ta'ala sebelum di akhirat. Kalau durhaka sama orang tua, di zamannya Nabi sudah terkenal ceritanya Alqamah itu. Alqamah yang nggak bisa mengucapkan syahadat ketika mau mati gara-gara ibunya nggak ridho sama dia. Sampai Nabi Muhammad bilang, Bu, kalau kamu nggak mau ridhoin anakmu, nggak mau ngampuni anakmu, tak bakar aja anakmu ini. Jangan ya Rasul, jangan dibakar anak saya. Lah kamu nggak ridho sama dia, mendingan dia dibakar di dunia sebelum dibakar sama Allah Ta'ala di akhirat nanti, baru diampuni sama ibunya, baru bisa mengucapkan kalimat syahadat. Jadi urusannya di sakaratul maut,
Urusannya urusan kuburnya dia, urusannya urusan akhirat dia. Maka gimana caranya kita selamat di hari yang semacam itu? Dua kelompok lagi di hari akhirat, katanya Allah Ta'ala. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang-orang yang durhaka sama Allah, yang melampaui batas dari urusannya Allah, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengedepankan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat kembalinya dia di neraka jahim. Tahu Bu neraka jahim itu? Kalau Nabi Muhammad cerita neraka jahim itu satu neraka. Jadi neraka itu kan ada macam-macam. Ada neraka laudo, ada neraka sa'ir, ada neraka jahanam, ada neraka macam-macam. Kalau neraka jahim ini tempat yang semacam apa? Jahim itu artinya mahujimat daiman. Tempat yang mana gak ada pijakan sama sekali. Jadi orang atau manusia yang dimasukkan ke dalam neraka jahim itu sama Allah Ta'ala, itu kayak ada di satu nampan yang digerak-gerakkan di segala sisinya sehingga kakinya gak pernah bisa berpijak. Jadi oyeng terus, neraka yang oyeng terus. Neraka yang gak bisa sekedar untuk berdiri tegak itu gak bisa. Duduk bersimpuh juga nggak bisa. Jadi digoncang sama Allah Ta'ala dari segala arah sambil dibakar di dalam panasnya api neraka. Jadi dikatakan Allah Ta'ala fa'amma man tagha, orang-orang yang melampaui batas, yang nggak beriman sama Allah, yang nggak percaya sama Rasulullah, yang gak taat sama aturannya Allah, yang suka maksiat, yang meremehkan dengan urusan akhiratnya dia, yang meremehkan tentang keadaan dia setelah kematian, karena dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul itu adalah untuk yursikhu finnas, untuk menancapkan mindset di dalam hati setiap manusia bahwasanya dunia ini tempat lewat, akhirat tempat tinggal. Bukan sebaliknya. Bukan dunia tempat tinggal, akhirat ini urusan belakangan, bukan. Tapi untuk memahamkan manusia, ini loh, kamu itu pasti bakalan mati. Kamu itu pasti akan berangkat ke akhirat. Kamu itu pasti akan berada di salah satu dari dua tempat, immal jannah wa imman nar. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau enggak selamat ya kamu bakalan berada di tempat yang sangat-sangat mengerikan. Ini dakwahnya para nabi. Tiga ini tak memahamkan, masukkan mindset di dalam hati manusia. Urusan duniamu, urusan duniamu jangan sampai melalaikan akhiratmu. Kamu hidup di dunia, tapi ini untuk pakai bekal di akhirat. Urusanmu di dunia akan diperpanjang sampai jadi urusan akhirat. Itu dakwahnya para nabi. Nah, jadi cuma tiga ini. Kamu bakalan mati untuk mempertanggungjawabkan setiap amalmu. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya itu kalau tentang kematian, saya itu melihat ma ra'aitu yaqinan asbah bisyak minal maut. Gak ada sesuatu yang yakin yang pasti terjadi, tapi seakan-akan di realitanya di manusia itu adalah sesuatu yang meragukan. Padahal itu sesuatu yang pasti, tapi kayak menjadi sesuatu yang meragukan. Berapa banyak kalau kita lihat orang manusia kita semuanya sering takziah kematian, datengin orang meninggal, datengin orang yang ditinggal wafat, orang terkasihnya, sering gitu. Tapi setelah selesai kita takziah, ya wes balik ning gone uripe dhewe-dhewe. Ya enggak membuat sujudnya tambah khusyuk, yang enggak membuat dia ini tambah amalnya,
yang nggak buat dia ini tambah ketakutan, yang nggak membuat dia ini berubah dari haliyahnya dia sebelum ditinggal wafat sama setelah ditinggal wafat, nggak ada perbedaan sama sekali. Berapa banyak kita lihat orang semacam itu, pokoknya dikubur, pokoknya diterne, pokoknya ditahlilne, tapi nggak dijadikan pembelajaran untuk orang-orang yang hidup. Jadi katanya Sayyidina Ali, saya nggak melihat sesuatu yang yakin tapi sangat mirip dengan sebuah keraguan dibandingkan sebuah kematian. Kenapa? Seringkali orang nggak ngefek dengan adanya kematian. Koncone sing tahu korupsi mati. Ini para koruptor ini yang nggak ngambil pelajaran dari kematiannya dia. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang buruk, punya teman-teman yang buruk, yo panggah. Bahkan berapa sering kita melihat ada orang ngantarkan jenazah rokokan, rokokan mati toh. Oh iya. Nah lili yang di dalam tahlilan, yang di depan rokokan. Dikira dia nggak bakalan nyusul. Dikira dia nanti suatu saat gak jadi orang yang semacam itu. Dikira nanti gak ada waktunya dia untuk dia yang dikafani, dia yang disolati, dia yang dimandikan, dia yang diantarkan ke kuburan. Gak cepat opo-opo, gak merubah dirinya. Ini katanya Imam Ali, heran aku sama manusia ini. Mati itu pasti, tapi kayak gak pasti. Kalau dengan orang meninggal, oh mati, dek mangisuk koyok sek sehat ae, dek ini koyok sek sehat ae, dek ini sek ngene. Katanya para ulama, nahnu, kami lebih heran dengan pertanyaan kamu ketimbang kematiannya dia. Kenapa? Karena kalau kematiannya dia ini sesuatu yang pasti. Orang hidup itu pasti mati. Tapi pertanyaan kamu yang mempertanyakan kematian dia, seakan-akan dia ini nggak layak untuk mati. Bahkan kamu yang ngomong ini loh pas kalau mati sekarang juga. Kamu yang ngomong ini juga pas kalau misalkan Allah Ta'ala mau nyabut nyawamu sekarang kah, 2 menit lagi kah, 5 menit lagi kah, 10 besok kah, lusa kah, besok lusa kah, semua dari kita pantas mati. Semua dari kita layak mati. Semua dari kita pasti mati. Lah kok wis ngerti kalau ini yakin tapi nggak cepat-cepat, itu kan lebih mengherankan lagi. Sudah tahu kalau kita pasti bakalan mati tapi nggak mempersiapkan kematian kita. Bukankah itu min ajaibil ujab, sebuah keheranan di atasnya segala keheranan. Jadi ada orang berita kematian mengejutkan orang lain, itu sesuatu yang lebih ajaib dibandingkan yang ajaib. Kenapa? Karena semua kullu nafsin ya Allah Ta'ala bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pantas mati. Semua yang bernyawa itu pasti mendatangi kematiannya. Gak pakai acara kudu tuwek, kudu loro, kudu ngletak, kudu ngene, gak ada ceritanya. Sak dengsaknya kalau Allah Ta'ala mau ngambil, diambil sama Allah Ta'ala. Tapi seberapapun usaha kamu untuk mati, kalau Allah Ta'ala nggak menginginkan kematian atas dirimu, ya nggak mati-mati. Berapa banyak orang yang ngerawat pasien malah mati dhisik timbang pasiennya, gitu. Saya punya paman itu, kakaknya Umi itu punya sakit liver, punya sakit macam-macam. Lama sekali beliau itu sakit itu bertahun-tahun. Bahkan di sekitar 5 tahun atau 3 tahun terakhirnya, Bu, saking parahnya sakit itu sampai perutnya itu dilubangin. Jadi dilubangin, dikeluarin cairan setiap bulannya, itu harus ditusuk, terus habis itu dikeluarin cairan dari situ setiap bulan. Setiap bulan. Katanya beliau di 3 tahun usianya beliau itu, Covid itu loh, beliau sakit kayak gitu. Covid bablas masih hidup sampai setelah Covid. Setelah itu beliau sempat bilang di masa Covid yang 2 tahun itu, saya ngitung orang-orang yang nyambangin saya, ngertakne saya sakit, nyambangin saya ketika saya sakit, itu ada lebih dari 40-50 orang yang meninggal dunia. Malah saya yang diparanin, yang dikira sakit, yang nggak ada harapan, yang sudah berat sekali sakitnya, malah dikasih nyawa sama Allah Ta'ala. Yang datang seger buger untuk nyambangin saya malah mati-mati duluan, termasuk abang saya.
Nggih. Abah saya itu enggak sakit apa-apa. Seminggu tok sakitnya meninggal dunia. Nggih. Jadi dari yang biasanya sehat-sehat, ini istilahnya ngadem-ngademi biar kuat sama sakitnya, biar sabar menghadapi sakitnya, itu justru malah meninggal duluan. Ada lebih dari 50 orang katanya. Dihitung sama paman saya. Nggih. Sing loro koyo ngono malah enggak meninggal-meninggal. Kalau istilahnya seperti itu. Nggih. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi mati itu pasti. Dan ini dakwah utamanya para nabi. Nggih, wahai manusia kalian itu semuanya bakalan mati loh. Nggih, kalian semuanya bakalan menghadapi kematian dan kematian itu sangat-sangat butuh persiapan. Sangat-sangat butuh persiapan. Kenapa? Karena bahkan mulai dari menghadapinya pun yang menentukan adalah keimananmu, yang menentukan adalah amal solehmu, yang menentukan adalah kepasrahanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bawa iman seumur hidupmu, diperlakukan sakaratul mautmu itu dengan indah oleh Allah Ta'ala. Diperlakukan kamu dengan keadaan yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saya dengar salah satu ulama dari Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau jenengan tahu mungkin sekarang bisa kita lihat itu di YouTube. Orang kulit hitam tapi alim luar biasa. Termasuk ulama Mesir yang paling tersohor. Anak-anaknya menceritakan ketika wafatnya orang tuanya, ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi ini meninggal, anak-anaknya itu bilang, bapak saya ketika sakaratul maut kayak nggak ngelihat kita. Anak-anaknya yang ada di sekitaran ini kayak nggak kelihatan. Tapi yang dipanggil bapaknya, yang dipanggil ibunya, yang dipanggil guru-gurunya, yang dipanggil bahkan ulama-ulama zaman dulu-dulu, yang dia bahkan nggak ketemu sama ulama tersebut, tapi dia bilang, oh, bah, sudah datang, bu, sudah datang, oh, guruku yang ini sudah datang, guruku ini sudah datang. Kenapa kalian berkumpul di sini semuanya? Apakah aku akan segera berangkat membersamai dirimu? Jadi kayak punya haliah sendiri, punya kehidupan sendiri. Nggak lama setelah itu beliau yang keluar terakhir dari lisannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasul, saya datang menuju kamu ya Rasul. Ya wahai guru, saya akan membersamai kamu wahai guru. Wahai bapak, ibu, saya akan kembali bertemu dengan dirimu. Sak, meninggal. Jadi orang-orang yang baik mendapatkan kematian yang begitu sangat indah, bahkan seringkali sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Kenapa Allah Ta'ala memperlakukan seperti itu? Karena sepak terjangnya yang di dalam mengisi kehidupannya ini, dia memilih menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Abu Yahya Hasan, guru saya, Habib Abu Yahya Hasan Baharun, yang punya pondok dalwah, muasisnya pondok dalwah, beliau seumur hidupnya selalu bilang, aku ini beliau membahasain murid-muridnya kan Abuya ini pengennya nanti kalau mati nggak di tengah keluarga. Terus di mana Abuya? Pengennya ya sama murid-muridnya Abuya, pengennya sama santri-santri. Itu yang beliau bilang. Beberapa waktu sebelum, jadi beliau itu meninggal habis asar. Setelah itu malamnya dikatakan beliau itu punya sakit, punya sakit entah darah tinggi apa gula, ngoten. Beli obat malamnya itu, istilahnya porsi obatnya itu tinggal untuk sehari. Lah salah satu anaknya ini mau bilang sama Abuya, tak belikan ya, buat jatah beberapa hari lagi tak belikan. Katanya Abuya, nggak usah, ini aja cukup. Obat itu aja cukup, katanya beliau. Setelah itu paginya, bahkan siangnya nggak salah, siangnya itu beliau bilang sama istrinya, sama anak-anaknya, sama Ustazah Khadijah, sama Bapak Khadijah, Jun, manggilnya orang Madura, Jun, Tijun, berangkat toh kamu, beli piring yang banyak, beli gelas yang banyak. Buat apa Bu ya? Ini habisin nanti banyak tamu. Habisin nanti kita kedatangan banyak tamu. Berangkat Bapak Khadijah sama anaknya sama beberapa santrinya belanja-belanja. Beliau habis asar, selesai sholat asar. Jadi enggak ninggal sholat sama sekali, enggak ngabisin mubadirin obat aja enggak. Beliau ngeletak dipijeti sama salah satu santrinya namanya Mundirin, dipijeti, habis itu enggak ada, meninggal di kantornya beliau, bukan di rumahnya beliau. Jadi istilahnya koyok
segala sesuatu itu dipersiapkan sebelumnya. Kenapa kok mereka bisa mati dalam keadaan seindah itu kenapa? Ya karena keimanannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Taala fa amma man tagha wa akharal hayatad dunya. Mereka yang melampaui batas dan menganggap dunia ini tempat tinggal mereka. Menganggap kalau tempat tinggal mereka ini ya di dunia, tempat untuk mereka senang ini ya di dunia, tempat untuk mereka akhir dari kehidupannya ini ya habis ceritanya setelah ceritanya dunia. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Orang kalau yang jangkiti dirinya ini kesombongan, pertama kesombongan, togo, orang yang menolak, itu yang paling identik dari mereka adalah kesombongan. Kalau orang sudah sombong, kalau orang sudah gak mau, kalau orang sudah congkak, mau dikasih tahu lewat jalan apapun gak ngaruh. Yang kedua, penyakit yang mengerikan yang kedua, wa atharul hayatad dunya. Mereka lebih memilih dunia ketimbang akhiratnya. Mereka mempersiapkan dunianya ketimbang akhiratnya. Mereka memikirkan dunianya ketimbang akhiratnya. Fa innal jahimah hiyal ma'. Orang-orang yang semacam ini kembalinya ke nerakanya Allah. Jadi perkara dunia, cinta sama dunia itu ra'su kulli khati'ah, adalah kepalanya semua keburukan, semua dosa, semua segala macam bentuk dosa. Itu akar masalahnya seringkali terjadi gara-gara hubbud dunia, karena cinta sama dunia. Cinta sama dunia, lupa tentang akhirat. Karena kalau orang nggak lupa akhirat, dia menikmati dunia tapi nggak lupa dengan akhirat, dia tahu persis bahwasanya dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, maka dia akan melakukannya sesuai dengan porsinya. Dia akan melakukannya sesuai dengan porsinya. Maka kita melihat manusia itu nggak bisa melihat secara umum. Sing duwe omah api, duwe kendaraan api, gawe kelambi api, nenteng tas api, pakai sepatu bagus dan lain sebagainya. Berarti mereka ahli dunia, nggak bisa. Tapi urusannya adalah tentang iman. Urusannya adalah dunia ini jekit di dalam hatinya atau tidak. Karena kalau masalah luar itu urusannya tidak menentukan tentang urusan dalamnya. Tapi kalau urusan dalamnya itu akan berakar kepada urusan luarnya. Seperti yang terjadi kepada mungkin saya juga pernah cerita, ada dua orang cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ketika beliau menjabat atau ketika beliau dewasa, itu pakaian yang dipakai itu selalu pakaian nomor 1. Gak senang kecuali baju yang bagus, gak senang kecuali pakai pakaian yang indah. Diprotes sama orang-orang yang istilahnya sufiyin, orang-orang yang identik dengan agama, orang-orang yang identik dengan keilmuan dan lain sebagainya. Itu protes, para ahli ibadah itu protes. Wahai Imam Hasan, anta sibtu Rasulillah, kamu ini cucunya Rasul. Kamu ini cucunya Rasul, pemangku akhlaknya Rasul, pemangku madrasahnya Rasul, pemangku kalamnya Rasul. Wa anta talbas misla hadza. Kenapa kok kamu itu memilih bermewah-mewahan di dalam pakaian? Kamu kok senangannya pakai baju bagus, mahal-mahal, bahkan keluar duit banyak buat pakaian itu kenapa? Katanya Imam Hasan, katanya beliau, libasi hadza, katanya beliau, pakaianku ini, saya itu bawa agama, saya itu bawa ilmu, saya itu bawa akhlaknya kakekku. Dan orang semacam aku menghadapi orang ini macam-macam. Walibasi hadza, sedangkan pakaian yang aku pakai sekarang, yaqul, kalau dia bisa bicara, dia akan mengatakan ana ghaniyun mimma fi aidikum. Saya enggak butuh sama apa yang ada di tangan kalian. Saya enggak butuh kamu kasihani. Saya enggak butuh mau kei sembako. Aku enggak butuh mau amplopi. Aku enggak butuh duit dari kamu.
Wa amma libasukum hadza, kalau orang seperti kita, para penyampai ilmu atau orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, memilih untuk pakai kendaraan jelek, pakai baju jelek, kelihatan rumahnya jelek dan lain sebagainya, itu semuanya lisan halnya atau lisan haliyahnya itu berucap ana faqirun mimma fi aidikum, saya butuh sama apa yang ada di tangan kalian. Jangan kalau ngelihat ustadz naik sepeda ontel, kan mikir malian, yo ayo urunan yo, tinggi kok nih motor ustadz. Kalau pakai baju jebol-jebol, yo ustadznya kelaminnya jebol-jebol, yo ditukok nih kelambi yo. Gitu. Sujudno saya enggak jebol. Saya enggak jebol, malah saya punya toko baju, gitu. Jadi orang ketika membawa apa yang dibawa sama Rasulullah SAW dan dia pakai pakaian yang indah, dia pakai kendaraan yang indah, dia pakai punya rumah yang indah dan lain sebagainya, itu lisan halnya kan berucap ana ghaniyun mimma fi, saya enggak butuh dengan apa yang ada di tangan kalian ini, saya enggak butuh. Dan itu lebih terhormat bagi orang-orang semacam itu. Makanya kita sebagai murid, sebagai thalabatul ilm, sebagai orang yang nyari ilmu, jangan pernah suudon sama ulama dengan segala macam bentuknya mereka. Ada ulama yang memang memilih untuk sederhana, pakai baju seadanya, rumahnya seadanya, kendaraannya seadanya. Kenapa? Mereka memang memilih untuk hidup semacam itu demi menirukan akhlaknya Rasulullah SAW dan demi mengeksiskan para pemangku ilmu dengan keadaan yang sederhana semacam itu. Dengan keadaannya. Kenapa? Karena Rasulullah memilih jalan yang ini, memilih jalan yang sederhana ini. Kalau mungkin sekarang kita lihat kayak Gus Baha, istilahnya ulama-ulama yang memilih untuk pakai pakaian yang seadanya, jalannya seadanya, kopiahnya gampang miring-miring dan lain. Beliau milih itu semuanya, Bu. Jangan kalau ngelihat dari atas kepalanya sampai bawah kepala sampai bawahnya Gus Baha, semuanya nggak ada kecuali berdasarkan ilmu yang beliau punya. Tapi ketika kita melihat ulama-ulama yang lain pakai kendaraan bagus, pakai rumah, punya rumah indah, pakai pakaian yang necis dan lain sebagainya, mereka juga punya dasar. Dasarnya siapa? Sayyidina Hasan, yang melihat fenomena di masyarakat ini, ulama-ulama ini kok malah justru ngerepoti jamaah. Kok malah jadi beban jamaahnya, kok jadi gak bisa membuat jamaahnya ini ngaji sama mereka ini dengan lebih nyaman, istilahnya seperti itu. Maka mereka memilih untuk memakai hal-hal yang kayak guru saya Habib Segan itu, beliau itu selalu kalau ada mobil sport yang baru mesti beli, mobil mahal-mahal miliaran itu beliau beli. Beliau bilang sama saya, beliau punya gelar sampai doktor, sekolah itu sampai profesor sampai doktor. Kalau beliau bilang sama saya, Aminah, Ustadz ini sekolah sampai tinggi-tinggi dilakoni dengan segala kesibukan yang Ustadz punya. Setelah itu saya pakai mobil-mobil yang mewah-mewah semacam ini. Bukan apa, Aminah. Sekarang itu zamannya banyak sekali umatnya Nabi Muhammad SAW yang hatinya itu nggak bisa berpaling kecuali lewat hal-hal semacam ini. Orang-orang yang mengagung-agungkan gelar, mereka nggak akan noleh kecuali kalau pemangku agama ini punya gelar juga. Orang-orang yang hatinya sibuk dengan dunia, dipenuhi dengan dunia, itu nggak akan noleh kecuali kalau punya pasarnya sendiri, Bu. Istilahnya, beliau ulama itu tahu persis karena semua yang mereka lakukan itu berdasarkan ilmu. Maka tugasnya kita agar ketika kita nyari ilmu, kita belajar sama orang, ilmunya ini benar-benar nyampe, dapat barokahnya ilmu, bisa ngambil kebermanfaatan dari ilmu. Jangan sampai punya suudon kepada siapapun, utamanya lagi kepada para ulama. Ulama, dai, ustadz, ustadzah, jangan pernah punya suudon sedikit pun kepada mereka. Yang memilih untuk hidup sederhana karena mereka punya dasar, yang memilih untuk hidup bermewah-mewahan istilahnya, itu istilahnya yang masuk ke perutnya mereka
pakai itu. Istilahnya mereka hidup semacam itu cuman kelihatannya aja. Tapi tetap di dalam hatinya itu penuh dengan kezuhudan. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cucunya Sayyidina Hasan, cucunya Sayyidina Husain. Sama kayak kakeknya, senangannya pakai baju bagus, sukanya pakai baju bagus. Ada satu orang protes di depannya Sayyidina Ja'far, Ja'far As-Shadiq. Ditanya, kamu ini kenapa kok pakai baju bagus, mesti keluar duit banyak untuk bajumu. Diambil tangannya, dimasukkan ke dalam bajunya. Diambil tangannya, dimasukkan ke dalam bajunya. Ternyata baju luarnya itu pakai kain yang mahal, baju dalamnya pakai kain yang murah. Dan zaman dulu itu kerasa betul, Bu. Kain, bahkan sekarang pun kan juga sama. Kain enak sama kain gak enak itu kan langsung kerasa. Napa betul? Langsung murah mesti panas, gak enak, rasa kresek. Seperti itu kan. Kalau baju bagus lembut, enak. Nah, jadi diambil tangannya, dimasukkan ke bajunya, ternyata baju dalamnya ini baju sederhana, baju luarnya ini baju yang bagus. Setelah itu beliau bilang, amma hadza, kalau yang di dalam ini falinasi, ini untuk diri saya, tahdiban li, untuk saya tahdib itu kayak mujahadah, untuk saya melawan hawa nafsu saya. Wa amma hadza, kalau yang di luar ini fasyiari, ini adalah syiarku. Biar apa? Biar orang-orang enggak ngira saya ini orang yang fakir. Biar orang-orang gak ngira kalau saya itu butuh dengan apa yang ada di tangan mereka. Ini yang di dalam buat urusan saya dengan Allah Ta'ala, ini yang di luar urusan saya dengan para manusia. Itu Sayyidina Ja'far. Makanya kalau melihat para ulama yang husnudzon, yang baik sangka sama mereka. Kita sama manusia biasa aja harus husnudzon, apalagi sama para ulamanya Allah. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, pilihan keduanya, kalau kita di akhirat nanti, pilihan porsi tempat yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang-orang yang tahu persis maqama rabbih, tempat Tuhannya, kapasitas Tuhannya, kemampuan Tuhannya, bahwasanya Allah Ta'ala ini sang pemberi rezeki, Allah Ta'ala ini sang penentu segala, Allah Ta'ala ini jadi tempat kembalinya kita. Keimanan yang kita openi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia memilih untuk memalingkan hawa nafsunya di dalam perkara-perkara yang menjadi keinginan dirinya, tapi memilih untuk nafsunya ini disesuaikan dengan aturannya Nabi, disesuaikan dengan aturannya syariat, fa innal jannata hiyal ma'wa. Merekalah yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Ta'ala menambahkan iman kita, menambahkan Islam kita, menambahkan ihsan kita, menambahkan kefahaman ilmu kita, menambahkan keadaan baik untuk kita, merubah yang buruk-buruk diperbaiki jadi yang baik-baik, ninggalin, dibantu sama Allah Ta'ala ninggalin yang buruk-buruk, diberikan kepada kita, dihadirkan kepada kita segala sesuatu takdir yang baik untuk diri kita, digampangkan untuk berjuang di jalannya Allah, digampangkan untuk nyari ridhonya Allah, digampangkan untuk khusyuk di jalannya Allah, digampangkan untuk memperhatikan keadaan akhirat kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi, mugi-mugi diselamatkan sama Allah Ta'ala dunianya serta akhiratnya, diselamatkan sama Allah Ta'ala ketika menghadapi kematiannya, diselamatkan sama Allah Ta'ala, dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipertahankan di lisan kita, dipertahankan di dalam hati kita, dipertahankan di dalam pikiran kita, sehingga kalimat ini membersamai kita di dunia sampai di akhirat, membersamai kita sampai alam kubur kita, membersamai kita untuk menggabungkan kita di dalam golongannya para ahli iman. Dan semoga kita, orang tua kita, semua orang yang kita sayangi digampangkan sama Allah Ta'ala untuk mendapatkan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang halal, segala sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari perkara buruk, dari segala maksiat, dari segala sesuatu yang haram, dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.